Halo Sobat Teknik, bersama saya Faris Davaidar yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan selamat datang di Connect. From here, we are connected. Connect kembali hadir dengan konsep yang begitu fresh di hadapan kalian semua. Dan pastinya dapat menemani waktu luang dari mahasiswa dan mahasiswi Teknik Universitas Negeri Jakarta. Connect hadir pastinya dengan berita seputar prestasi akademik dan non-akademik di Fakultas Teknik dari mahasiswa dan mahasiswinya pastinya. Begitu. Dan juga bertepatan pada wisuda Universitas Negeri Jakarta tahun 2026, kami kedatangan tamu yang berprestasi dan juga membantu mengharumkan nama Universitas Negeri Jakarta dengan beragam keahliannya dan baru saja melaksanakan wisuda pada pekan ini. Selamat datang Bang Yusuf Aziz. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya Bang ya. Amin. Amin. Dan juga kita turut berbahagia karena dengan wisuda ini artinya abang dan kakak kita di Fakultas Teknik telah menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Jakarta. Dengan ini saya mengucapkan selamat pada abang dan kakak yang lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Harapannya abang dan kakak Fakultas Teknik nantinya dapat berpengaruh dan juga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diemban di Universitas Negeri Jakarta dengan baik gitu. Juga pastinya berdampak pada masyarakat juga lingkungan sekitar. Ngomong-ngomong soal perkuliahan, seringkali kita merasa terjepit di antara tumpukan tugas kuliah dan tanggung jawab organisasi yang seolah nggak ada habisnya. Banyak mahasiswa yang akhirnya mengorbankan salah satu. Seakan-akan kita terpaksa harus memilih salah satunya. Di antara harus fokus IPK atau harus fokus dengan prestasi akademik. Seperti itu. Apakah memang keduanya tidak bisa berjalan dengan beriringan? Hari ini tamu kita membuktikan bahwa dilema tersebut dapat diatasi. Beliau adalah Yusuf Aziz, seorang mahasiswa yang tidak hanya aktif sebagai kepala teknik automotive racing team, tapi juga merupakan pegiat dari publikasi ilmiah. Halo, Bang Yusuf Aziz. Oke, halo Pak. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang? Oke. Namanya siapa dan kira-kira backgroundnya seperti apa? Oke, halo, nama saya Yusuf Aziz Septian dari Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur angkatan 2021. Ya, saya selama di kampus mengikuti kegiatan atau UKM Automotive Racing Team UNJ, yang dimana ART ini tuh mengikuti suatu perlombaan balap go-kart. Go-kart itu motor bensin ya. Oh, itu perlombaannya itu secara nasional. Oke, jadi terus kita itu lawan-lawannya itu dari universitas lain juga gitu. Oh wow. Jadi ART ini sebenarnya tuh kayak mobil balap go-kart gitu. Iya. Yang ditandingin antara universitas satu dengan universitas lainnya. Iya. Oke. Tapi denger-denger nih Bang, di ART Abang itu sebagai kepala teknis. Ya, Nah, benar. kepala teknis itu apa nih Bang? Kepala teknis itu suatu kepala divisi ya. Oke. Divisi teknis itu yang bagaimana kita menyiapkan nih mobil ini dengan secara sempurna lah untuk nanti kita balapan, untuk nanti kita kompetisi gitu, kayak gitu sih. Berarti soal engine, soal keteknisan lainnya, mesin, itu Abang tuh yang menjadi kepala. Iya. Oke. Dan di sini juga Abang itu sebagai publikasi ilmiah. Iya. Betul. Itu tuh publikasi ilmiah bisa diceritain gak sih Bang? Publikasi ilmiah itu seperti apa? Jadi kita publikasi ilmiah itu publikasi ilmiah tentang bodi-bodi go-kart kita. Oke. Itu kayak ketahanannya dengan terus juga bentuk bodinya, bodi go-kartnya kayak seperti itu sih umumnya. Jadi sebenarnya ART dengan publikasi ilmiah itu selaras Bang, Iya. berjalan selarasan. Iya. Kalau yang saya tangkap nih Bang, publikasi ilmiah tuh tempat penelitian Abang yang diaplikasikan di ART, betul ya? Bisa dibilang Bisa kayak dibilang gitu. seperti Iya. itu. Oh wow. Jadi kedua prestasi tersebut diaplikasikan menjadi sebuah prestasi. Di ART kira-kira udah dapet prestasi apa aja tuh Bang? Prestasi apa aja ya? Kemarin kalau ini gimana nih? Di sayanya apa di tim saya nih? Di tim Abang ya? Di tim saya nih, di tim ART pada saat saya ikut sebagai anggota aktif di sana. Kalau untuk juara kemarin kita juara 2 di electric karting
PUPR di Bandung. Oh, Jadi wow. kalau biasanya kita balapan go-kart pakai motor bensin, Iya. kalau pas kemarin kita yang juara itu pakai motor listrik. Oh, berarti inovasi terbaru dong Bang ya? Iya, Oke, berarti juara 2 senasional itu. iya. Keren sekali. Dan selanjutnya Bang, kalau kita udah bahas non-akademik, Hmm. kira-kira gimana nih Bang? Kan perkuliahan pasti kita sibuk banget dengan Iya. kelas pastinya ya. Mata kuliah yang harus kita jalani tiap harinya. Nah, kira-kira sibuk gak sih Bang? Maksudnya kayak bisa gak sih kayak Abang itu menyeimbangkan antara kesibukan akademik dan non-akademik ini? Kalau nyimbangin ya akademik sama non akademik ya, itu sebenarnya bisa, pasti semua orang pasti bisa. Tinggal kita kalau kita bilangnya manajemen waktu sih. Oke, Kayak time management ya. ya Oke, manajemen oke, waktu. oke. Jadi kayak misalkan pasti kan namanya tugas mata kuliah kan pasti banyak kan, pasti Iya, ada iya, kan, gak betul. mungkin gak ada. Jadi pada saat kita lagi aktif berorganisasi ya sempatin aja kita ngerjain tugas gitu. Oke. Jadi jangan terlalu fokus sama non akademiknya sampai akademiknya ditinggalin, jangan gitu. Oke. Karena ternyata non akademik juga perlu ya Bang ya. Perlu. Karena itu mengasah soft skill kita Iya. di dunia industri nanti. Iya, Karena kita benar. backgroundnya memang fakultas teknik Iya. gitu. Oke. Nah, melihat keadaan Abang nih yang sibuk. Kalau tadi kan akademik dan non akademik. Pastinya Abang juga punya kesibukan personal. Iya. Kalau yang saya lihat di sini, Abang tuh pernah magang nih. Iya. Wow, itu berarti kesibukan yang lainnya. Kalau tadi udah sibuk di ART sama publikasi ilmiah, terus sibuk mata kuliah akademik dan juga magang. Gimana tuh Bang? Magang itu Abang magang di mana dan seperti apa tuh magangnya? Magangnya itu saya kan tuh magang di workshop CNC namanya PT Sutopo Maju Bersama. Oke. Kayak di situ tuh workshop CNC, bubut dan milling gitu. Jadi kalau misalkan ada PT-PT butuh bentuk komponen seperti apa gitu, nanti di workshop kita bikin gitu. Oh. Menyerupai wow. seperti itu gitu. Jadi masih selaras lah ya dengan program studi Abang sendiri kan. Iya. Abang tadi dari teknologi rekayasa manufaktur. Terus magangnya di sebuah perusahaan bubut gitu ya. Iya, bubut Oke. CNC gitu. Nah, itu gimana Bang? Berarti ada 3 kegiatan yang ini nih, yang kegiatan yang sibuk banget nih. Jadi gimana cara Abang menyelaraskan nih? Kalau tadi aja udah bisa, yang penting gak malas aja. Nah, kalau sama magang kan pasti bentrok nih Bang. Iya. Waktu itu gimana cara Abang menyeimbangkan antara kedua waktu tersebut? Ya, pertama ya balik lagi sih ke manajemen waktu ya. Jadi kita harus disiplin pertama. Oke. Kalau misalkan emang dari pagi kita pas lagi pada saat magang, ya udah kita selesain dulu magang kita. Baru habis itu kita lanjut lagi ke kegiatan berikutnya, kayak misalkan di non akademik saya kayak di ART gitu. Oke. Nah, dengar-dengar juga nih Bang. Di kampus tuh sering ada selentingan kalau semisal lulus di UNJ tuh susah banget gitu. Maksudnya susah tuh kayak kita tuh kalau mau menjadi lulusan yang berprestasi harus punya prestasi di bidang akademik dan juga non akademik. Kira-kira pendapat Abangnya tentang rumor tersebut gimana nih Bang? Kalau nomor gitu sebenarnya gak bener juga ya. Gak bener ya? Gak bener juga. Oke. Maksudnya kayak ya tergantung mahasiswa itu sendiri lagi sih. Kayak kalau misalkan sulit, ya namanya juga kuliah pasti sulit kan ya. Betul. Namanya kuliah pasti sulit kan. Betul, Tapi baik lagi sih ke orang masing-masing gitu. Oke. Jadi yang penting gimana caranya kita tetap rajin dan mau melaksanakan itu ya Bang ya. Bener. Oke. Nah, sekarang ini Abang udah ada di garis finish nih. Berarti kemarin tuh sebenarnya udah wisuda ya Bang ya? Hari apa tuh Bang? Hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin. Iya. Nah, artinya Abang juga udah di garis finish nih, udah selesai nih. Gimana Bang perasaan Abang sendiri menyadari kalau semisal udah lulus ternyata nih udah jadi wisudawan di Universitas Negeri Jakarta? Perasaan ya sebenarnya campur aduk sih. Campur aduk. Pertama senang nih ya kan karena udah lulus nih dari perkuliahan gitu kan. Tapi sedikit sedihnya tuh kayak ini sebenarnya kita siap gak sih buat kerja nanti kan? Oke. Karena kan habis lulus pasti kan kita selanjutnya pasti kerja kan. Nah, ini betul. kita nih gimana nih mau kerja nih gimana gitu. Kepikiran di situ ya. Iya. Dan juga pasti kepikirannya kayak kangen masa-masa kuliahnya juga gitu. Benar. Apalagi kalau semisal di teknologi rekayasa manufaktur sempat ada praktek-praktek juga. Iya, itu kangen banget. Itu kangen banget ya Bang. Kangen banget praktek gitu. Nah, kira-kira menurut Abang sendiri ikut organisasi
Hmm. Itu sepenting apa Bang untuk di dunia industri? Karena background kita lagi-lagi di Fakultas Teknik nih. Pastinya kita juga akan jadi salah satu pionir di dunia industri nanti. Nah, kira-kira menurut Abang sepenting apa sih hard skill dan juga soft skill di dunia industri nanti? Kalau hard skill dan soft skill itu penting banget ya. Iya. Kalau saya yang kemarin ikut seminar ya di hari Senin itu seminar dari pusat karir UNJ Oke. kemarin yang saya ikutin. Itu tuh sekarang tuh yang dibutuhin soft skill. Oke. Problem solvingnya, pemecahan masalah ya. Itu terus teamworknya, terus skill komunikasinya. Oke. Itu sekarang lagi dibutuhin banget sama PT. Jadi buat kegiatan non akademik tuh dibutuhin banget lah. Oke. Jadi sebenarnya juga hard skill dan juga soft skill harus tetap beriringan juga tuh Ya, Bang ya. Gitu. Walaupun memang soft skill kita dapatkan di organisasi gitu. ya. Hard skill kan pastinya kita dapat kayak kalau kita di program studi ini ya kita harus menguasai hard skill ini. Ya, benar. Gitu. Oke. Berarti sepenting itu ya Bang. Penting banget. Sulit gak sih Bang di dunia industri? Karena yang saya tahu Abang ini pernah magang nih. Kira-kira gimana pas magang tuh sesulit apa sih Bang? Sesulit kayak enggak sih kalau misalkan dibawa enjoy gitu ya, dibawa senang gitu. Kayak enggak bakal sulit-sulit banget gitu. Nggak bakal sulit-sulit banget. Enggak. Oke. Tapi pasti namanya di industri kan pasti ada tekanan kan. Betul. Tapi kalau dibawa enjoy sih ya enak-enak aja ya. Iya. Oke. Nah, kita masih bahas tentang perkuliahan nih. Karena pastinya para abang dan kakak yang pada wisuda itu memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman di dunia perkuliahan, Abang. Nah, bahas lagi soal non akademik yang tadi Abang jalani, publikasi ilmiah juga ART, Automotive Racing Team. Ya. Di ART sendiri kira-kira Abang tuh pernah ikut balap sebagai drivernya kah atau memang sebagai teknisnya Bang? Oh, kalau drivernya nggak pernah. Oke. Tapi sebagai teknisnya aja. Gimana Bang kira-kira, karena teman-teman dari Connect sendiri pastinya pengen tahu gimana sih dunia balap, dunia racing itu. Oke. Gitu. Kira-kira gimana Bang? Bisa diceritain nggak kayak sharing-sharing ke teman-teman Connect supaya teman-teman yang ada nonton kita juga tahu nih kayak gimana sih kondisi kalau lagi balap. Oke. Kalau balapan go-kart itu sendiri ya. Balapan itu sendiri itu kayak samanya kalau misalkan teman-teman yang suka nonton F1 gitu, itu pasti hampir mirip sama balapannya kayak gitu. Oke. Karena kalau kalian tahu nih ya, dasar-dasar balapan itu dimulai dari anak kecil, itu mulai dari go-kart. Oh, dari go-kart. Dari balapan go-kartnya. Nah, di balapan go-kart itu pertama dari sebelum kita minggu balapan atau race week, itu biasanya kita persiapan nih. Kita men-setting mobilnya, persiapan mobilnya itu enak apa enggak, terus habis ketemu nggak sama apa yang diinginkan sama si drivernya. Nanti di race week baru nih kita coba terus, uji terus nih, ini mobil ini kuat gak pas lagi balapan. Karena balapan kan mobil dalam keadaan kencang, terus durasinya lama kan. Betul sekali. Jadi perlu ketahanan si mobilnya ini, kuat gak nih mobilnya gitu dalam dalam mode dikencang terus tapi lama gitu. Iya, oke. Tadi ada kata-kata race week ya? Iya, race week tuh apa tuh Bang? Race week tuh pekan balapan. Pekan balapan? Iya. Oh, bisa dibilang itu tuh pemanasannya lah ya. Ya, jadi kalau race week pekan balapan ini misalkan biasanya tuh kalau race week pekan balapan itu Jumat itu biasanya kita praktis. Oke. Sabtunya itu time praktis. Jadi itu kita latihan tapi tercatat waktunya. Di Sabtunya. Nah, nanti di hari Minggunya itu kita balapan utamanya. Balapan utama. Nah, maaf ada yang kelewatan. Jadi Sabtunya itu di Sabtu sore itu biasanya kita kualifikasi. Oke. Buat nentuin posisi kita nanti di hari Minggu. Start dari posisi berapa. Oh, itu tujuannya race week itu. Iya. Oke. Nah, pernah gak sih kayak ada yang crash gitu Bang, atau kayak ada masalah lah di bidang mesin atau di bidang go-kartnya gitu saat race? Karena kalau kita tahu race seperti ini tuh riskan banget ya, apalagi K3 gitu. Soal K3-nya. Kira-kira pernah gak Bang? Kalau namanya balapan pasti ada nggak? Ada aja pasti. Kalau pernah berarti Bang? Ada aja balapan crash kayak gitu, kecelakaan kayak gitu. Ya kita juga ngalamin lah crash parah sampai ya mobilnya sampai nggak kebentuk gitu kan. Oh, pernah itu Bang? Ya pernah. Pasti kayak gitu. Namanya balapan pasti ada kayak gitu. Tapi gimana caranya kita meminimalisir
resiko dampaknya ke drivernya. Betul, Karena kan betul yang paling sekali. utama kan nyawa kan. Nyawa, betul sekali gitu. Nah, di saat juara 2 tadi, Hmm. itu gimana Bang? Bener-bener Abang tuh nyangka gak sih kayak bisa juara 2 gitu, senasional lagi? Oke. Kalau nyangka sih enggak ya, tapi kita tetap optimis aja sih. Optimis. Optimis bisa Oke. podium. Bisa podium. Bisa podium. Ternyata betul ya. Iya. Podium 2 seperti itu. Iya. Nah, kalau kita bahas tadi soal ART dan itu sangat seru banget gitu. Karena pasti ketegangannya juga wah, itu adrenalin banget sih gitu. Dan selanjutnya ada satu lagi publikasi ilmiah nih, Bang. Publikasi ilmiah tuh Abang membahas soal apa nih kalau boleh tahu? Saat di publikasi ilmiah. Oke. Di publikasi ilmiah yang tadi saya bilang ya, itu tingkat ketahanan bodinya kita, Oke. terus apa namanya? Body-bodinya kita gimana nih, body go-kart kita kayak gitu sih intinya. Nah, di publikasi ilmiah ini Abang ada pengolahan dan analisis data simulasi struktur, sama juga kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah. Ini Abang merancang sendiri kah atau memang ada tim ya gitu Bang untuk publikasi ilmiah ini? Ada timnya kita. Oke, ada tim ya. Jadi bersama-sama testing of e-cart ya, of e-cart bumpers. Itu mempublikasikan ilmiah terkait go-kart dari ART tadi. Oke, gimana Bang? Sulit gak kira-kira di saat publikasi ilmiah ini? Kalau sulit kan saya di bagian teknisnya ya. Iya. Jadi ya menurut saya nggak sulit sih. Nggak sulit, Nggak oke. sulit. Karena saya di bagian teknisnya kan. Betul. Nah, karena kita juga tahu nih Bang, kayak kesibukan di dunia perkuliahan tuh bener-bener sibuk banget gitu. Bener-bener sibuk banget dan kita benar-benar harus mengatur time management dengan baik kan pastinya gitu. Nah, apalagi tadi selaras ternyata ART ini sebagai kepala teknis Bang Yusuf sendiri itu mempublikasikan ilmiah yang artinya membawa data-data untuk menginovasi go-kart ART ini seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bang, apa sih Bang kayak ada strategi gak dari Abang kayak ini Abang ada 3 kegiatan nih full selama perkuliahan. Ada strategi gak sih dari Abang sendiri gimana caranya bisa time management seperti itu? Time strateginya ya. Strateginya sih yang pertama kita buat jadwal, misalkan kayak kita nih hari besok tuh mau ngapain. Oke. Terus habis itu jangan mikirin buat hari ini doang. Oke. Jadi kita harus mikir ke depan juga gitu. Terus habis itu mau bagi waktunya gimana. Kayak gitu sih. Oke. Jadi yang pasti itu dicatat semua plan terdekat ya Bang ya, yang bakal kita laksanain seperti itu. Nah, di tengah nih pasti karena pasti Abang juga sibuk banget, kayak dari mulai magangnya, ART-nya, juga publikasi ilmiahnya. Pernah gak sih Bang kayak ngerasa capek gitu atau kayak lelah gitu ngurusin semua kegiatan yang Abang lakuin ini? Capek sih pasti. Pasti ya? Pasti capek banget pasti. Tapi namanya juga saya mikirnya gini, kalau capek kayak gini pasti ada hasil yang bakal manis lah. Optimis kayak gitu. Jadi capeknya tuh nggak berasa gitu. Jadi kayak optimis nih, pasti dari capek ini pasti bakal dapat yang terbaik lah gitu. Oke. Berarti sama persis kayak kata-kata yang biasa viral ya Bang. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Itu benar. Benar kayak gitu. Nah, lanjut lagi kayak terkait keluhan-keluhan tadi gitu. Kayak Abang sebagai kepala teknis nih di ART pastinya kan menjadi ketua dari anggota-anggota lainnya. Nah, itu gimana Bang cara Abang itu bisa manage sebuah sistem atau sebuah struktur organisasi tersebut? Karena pastinya sebagai kepala kan kita harus membuat suasana di sana tentram, suasana di sana juga nyaman dan pastinya enak untuk diajak berinovasi gitu. Gimana Bang cara Abang manage sebuah struktur organisasi tersebut? Buat memanage si divisi teknis ini ya. Betul. Itu yang pertama kita buat pelatihan. Maksudnya kita tuh buat melatih skill-skill anggotanya dulu nih. Oke. Skill-skillnya anggota. Nah, habis itu kita perkenalan lah tentang go-kart itu apa, balapan itu apa, ART itu apa. Kita perkenalan lah. Habis itu kita memanage si orangnya ini.
kayak etikanya, cara kerjanya gimana. Jadi kalau menurut saya kerja dalam tim di area itu sama aja kayak kerja nanti di dunia industri lah. Kita namanya aja kerjasama ya kan, Oke. kerjasama. Kita kan nggak mungkin sama barang mati doang kan, sama barang-barang komponen doang kan, komponen mesin Betul. doang. Pasti kan kita butuh komunikasi sama orang, sama tim, sama atasan ya kan, sama Betul sekali. anggota. Nah itu saya juga kan sama-sama belajar gitu. Jadi Betul. mungkin ada anggota saya yang komunikasi skillnya yang lebih bagus, saya bisa belajar dari dia, saya bisa nangkep ilmu juga dari dia, atau enggak emang ada skill-skill otomotif yang lebih baik dari saya, ya saya belajar juga dari dia. Terus buat anggotanya juga saya netral sih, saya nggak berpihak sama anggota ini sama anggota itu gitu. Itu dia yang penting ya Bang ya. Iya. Yang penting tuh sebagai ketua harus netral. Harus netral, benar. Gitu ya. Jadi semuanya harus memiliki keadilan yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Kalau orang bilang ya pukul rata lah. Betul Pukul sekali. rata. Itu yang bisa dibilang sama teman-teman teknik kita ya Bang ya. Hmm. Oh ya, dari tadi kita manggilnya tuh abang gitu. Nah, disclaimer dulu teman-teman, karena kita berada di Universitas Negeri Jakarta ya Iya. Bang ya. Kita tuh biasa memanggil kakak atau semisal orang yang lebih tua dibanding kita itu dengan sebutan abang. Ya, benar, ya Bang. benar. Itu tuh sebagai budaya di Universitas Negeri Jakarta sendiri. Betul ya Bang ya? Betul. Jadi nggak perlu heran kenapa saya memanggil Abang Yusuf tuh dengan sapaan abang seperti itu. Nah Bang, kalau kita bahas perkuliahan lagi nih, itu di mana aja sih tempat yang menjadi favorit abang di Universitas Negeri Jakarta? Pastinya butuh pikiran yang yang jernih, pikiran yang fresh dulu supaya bisa berinovasi untuk mencapai prestasi-prestasinya. Di mana Bang tempat yang paling sering abang kunjungin? Yang sering ya? Iya. Biasanya sih kelas sih, Gedung M. Oke. Gedung M. Terus habis itu di Gedung Baru ya kan? SFD. Iya, SFD. Betul. SFD. Itu menjadi tempat favorit banget Bang. Itu saat ini. Betul. Karena memang di tempat tersebut selain sejuk, nyaman juga, bersih ya Bang ya. Bersih banget, betul. Terutama sih adem sih. Ademnya itu. Karena berase. Karena apa ya? Kalau kepikiran kita lagi kusut gitu ya, lagi stres gitu. Terus kena panas kan jadi tambah nggak enak kan. Betul sekali. Dia butuh tempat yang adem lah. Supaya tetap berinovasi, mikirnya juga enak, jernih gitu ya Bang ya. Benar. Betul sekali. Karena SFD ini baru banget dibangun ya Bang ya. Iya. Jadi menjadi tempat favorit selain nyaman tadi, karena juga ini gedung baru, jadi menjadi tempat favorit. Nah, di Abang sendiri, kira-kira kayak pernah ada ketakutan gak sih Bang? Selama perkuliahan ini kayak ketakutan dalam hal masa depan nanti, atau ketakutan dalam hal apapun gitu. Pernah merasa takut gak Bang? Pernah banget. Kayak ini sebenarnya saya tuh yang kuliah nih berguna nggak sih buat nanti depan, buat kerja nanti gitu. Terus kayak kepake nggak sih skill saya gitu, kayak gitu saya pikir. Tapi ya udahlah, mau gimana gitu kan. Betul jadi sekali. Kayak nggak usah dinikmatin banget rasa takutnya. Jadi kayak ya udah, biarin aja, mengalir aja. Ya. Karena pastinya rasa takut kalau beriringan dengan usaha pasti tetap ada hasilnya Bang ya. Benar. Kecuali kalau semisal kita merasa takut tetapi juga malas, itu kan nggak ada hasilnya ya Bang ya. Gitu. Jadi cuma pasrah doang mah nggak bakal bisa buat berubah jadi apa-apa. Betul banget. Karena teman-teman mahasiswa pasti merasa hal tersebut juga Bang. Kayak pernah merasa takut, merasa overthinking akan masa depannya. Kira-kira kita tuh ngelakuin ini tuh ada hasilnya gak sih gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang strateginya seperti apa dan lain sebagainya, kita mau bahas tentang relasi dan juga waktu nih Bang. Karena yang kita tahu untuk mencapai prestasi perlu relasi yang mumpuni juga, seperti itu. Kira-kira menurut Abang sepenting apa relasi ini? Relasi menurut saya itu penting banget sih. Penting banget. Oke. Nah, relasi yang Abang dapatkan sebagai support system itu baik atau memang kurang baik nih Bang? Relasi dalam untuk mencapai prestasi Abang dari ART, publikasi ilmiah, dan semua teman-teman Abang yang Abang kenal. Wah, baik banget sih buat saya. Baik banget ya? Baik banget. Bisa diceritain gak Bang kayak
nemu relasi yang seperti apa, atau kayak ada teman-teman relasi abang yang ternyata baik banget ke abang dalam hal-hal tertentu gitu. Banyak lah, kayak misalkan kayak buat magang saya Iya. itu kan saya buat masuk tempat situ kan saya dikenalin lah sama teman saya. Oke. Itu kan namanya relasi kan. Iya. Terus habis itu saya dikasih kontak untuk apa namanya, tempat kontak personnya si tempat magangnya itu, si PT itu. Saya dikasih sama teman saya. Terus, pada saat saya, di UKM di ART ini punya relasi-relasi, dari univ lain, contohnya dari Unpas, Iya. dari UPI, bisa komunikasi. Terus habis itu, dari Untar juga, Universitas Tarumanagara, Oke. sama dari mekanik-mekanik di sana, mekanik-mekanik di Sentul sana. Jadi ya penting banget sih menurut saya relasi itu. Penting banget ya. Koneksi itu penting banget. Betul. Karena memang kita juga berada di manusia itu sebagai makhluk sosial. Benar. Makhluk sosial. Jadi kita tetap harus membutuhkan orang lain supaya tetap hidup, supaya tetap berkembang. Benar. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi udah bahas segalanya gitu, bicara soal masa sulit nih Bang. Kayak kalau tadi Abang pernah ngomong pernah merasa takut dan lain sebagainya. Kita balik lagi ke rasa takut. Pernah berada di titik terendah gak Bang? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih. Itu isu terkini Bang. Isu terkini yang mahasiswa belum bisa atasi. Kalau misal lagi di titik rendah, seperti apa cara mengatasi hal tersebut dan lain sebagainya. Pernah gak Bang Abang ada di titik terendah tersebut? Titik terendah pasti sih pernah. Di mana tuh Bang? Di momen seperti apa? Di momen pertengahan semester. Semester 1 Bang? Di pertengahan semester. Oh, pertengahan. Oke. Pertengahan masa kuliah lah. Itu teman-teman saya ini jadi ini mata kuliah umum kan. Oke. Mata kuliah umum kan pasti kan teman-teman kelas saya kan pasti mencar-mencar kan. Betul. Ada yang di sekali. dosen mana, ada yang di mana ya kan. Betul. Nah, itu tuh saya dapat E lah. Oke. Dapat E lah. Terus saya mikir kayak teman-teman saya dapatnya nilai bagus-bagus, nggak Iya. ngulang. Terus saya apa namanya? Saya merasa kayak rendah banget kayak ini teman-teman nih udah bisa lanjut ngambil matkul yang lain gitu, bisa nambah lagi. Sedangkan saya pas ngulang 1 gitu. Tapi kayak ya mau gimana lagi kan. Tapi daripada pasrah terus nggak diambil, Betul. kan ada orang-orang tuh yang ambil matkul ada yang ngulang. Iya. Tapi tuh nggak diambil lagi. Maksudnya nggak berusaha buat Oke. ngulang lagi. Nggak diperbaiki Bang. Iya, ada yang kayak dinanti-nanti Oke. aja lah, nanti aja. Saya kayak wah harus nih biar bisa ngejar temen-temen nih. Akhirnya saya kontak, ada nggak semester depan yang matkul ini? Kadang kan ada matkul tuh yang apa namanya di semester ganjil doang. Betul. Ada kan berapa gitu kan? Ada beberapa MKU yang seperti kayak itu. gitu atau matkul wajib lah ya kan. Betul. Nah itu tuh saya kayak gitu. Di semester depan ada nggak? Saya cari teman-teman saya dari luar prodi. Ada nggak nih yang ambil matkul ini? Oh ada, ya udah saya join gitu. Kebetulan juga dosennya enak gitu. Cara pengajaran juga enak. Jadi alhamdulillah lah gitu. Oke. Nah, yang pasti setelah di titik terendah tersebut tetap berusaha bangkit. Itu yang paling penting ya Bang. Benar. Ya? Itu yang paling penting. Ngomong-ngomong soal dosen nih Bang. Di kampus sendiri, terutama berjalannya perkuliahan, itu ada gak Bang relasi yang seperti apa aja yang kita harus temuin? Kayak siapa aja sih yang patut kita kenal gitu, wajib kita kenali di kampus ini? Yang wajib kita ketahuin ya. Ya. Pertama dosen-dosen prodi kita sendiri. Oke. Kita harus tahu tuh dosen-dosen itu kayak gimana. Dosen namanya, apa namanya, matkul apa dia pengajarannya, terus orangnya kayak gimana. Kita harus tahu pertama. Terus sivitas akademik kayak misalkan admin di fakultas kita, di prodi kita juga harus tahu. Kadang kan ada beberapa matkul yang perlu kita komunikasiin ke admin tersebut gitu. Yeah. Misalkan terus juga orang-orang perpus itu juga kita penting tuh. Oke. Terus karena namanya juga mahasiswa kan pasti nanti bakal lulus kan. Betul. Nah itu tuh kita perlu komunikasi ke mereka semua nih. Oke. Buat mempermudah kita di nanti deskripsi kita. Oke. Gitu. Jadi supaya karena kita kenal, komunikasinya lancar, dan permasalahannya pun ikut teratasi gitu ya Bang. Bener. Ya. Dapat membantu lah. Iya. Dapat membantu tugas dan kebutuhan lainnya. Seperti itu. Dari mulai dosen, tadi civitas akademika juga ternyata perlu ya Bang ya? Perlu banget. Perlu banget. Betul. Nah, nih menurut Abang sendiri,
karena tadi abang sibuk banget ya bang, dan sekarang udah lulus nih, udah lulus. Ada gak bang kayak pesan-pesan untuk teman-teman kita yang masih berjuang untuk lulus di perkuliahan ini nih bang? Kayak untuk adik-adik abang lah kalau di sini. Ini buat mahasiswa aktif atau yang mau skripsi aja? Mahasiswa aktif dan mau yang skripsi boleh banget. Oke. Pertama ya dari mahasiswa aktif, eh jangan cuma ambil mata kuliah doang lah. Lebih baik ikutin magang atau misalkan kalian pelatihan kalian gitulah. Karena itu dibutuhin banget. Oke. Seperti apa sertifikasi gitu, pelatihan buat skill gitu. Terus kalau misalkan nanti yang udah semester 6 nih, itu persiapin lah buat ngambil judul skripsi apa, persiapin. Oke. Karena kalau misalkan nyari judul di semester 7 itu udah mepet banget. Oke. Menurut saya ya, mepet Iya, banget. iya. Nah, tadi ngomongin skripsi lagi nih bang. Skripsi abang gimana cara abang menyelesaikannya? Atau kayak ada strateginya gak? Kayak pagi harus apa? Atau di semester ini udah mulai nyari judul seperti itu? Kalau saya kemarin di semester 7 itu udah alhamdulillah udah dapat judul ya. Oke. Udah dapat judul. Tapi enggak, maaf salah. Semester 7 tuh saya magang. Oke. Saya magang. Terus sebenarnya saya juga sedikit telat sebenarnya ya. Iya, iya, Di iya. semester 8 baru baru dapat judul gitu kan. Iya, iya. Ya strateginya nyelesainnya pertama kita nyusun dulu nih judul kita ini kita mau kemana, Oke. tujuannya apa skripsi kita, terus habis itu manfaatnya apa. Habis itu kita temuin nih dosen-dosen kita, siapa nih mau jadi dosen pembimbing kita. Oke. Habis itu ya udah, habis itu nyusun kayak bimbingan. Habis itu mulai dicicil, misalkan kayak saya bikin alat kan, Iya. skripsi saya. Itu dimulai nih perancangannya gimana nanti ke depan. Oke. Jadi semester ini di bulan ini atau minggu ini kita penulisan nih, minggu depan udah mulai ya kita perancangan kayak gitu. Oke. Itu yang penting ya. Yang penting tuh terus bergerak, terus melakukan hal, jangan sampai ditunda-tunda. Iya. Itu yang paling penting ya bang ya. Nah, sebagai catatan terakhir, karena tadi udah banyak banget yang kita sharing ya bang ya. Iya. Udah banyak banget dari mulai perkuliahan, akademik dan non akademik. Ada gak bang sedikit pesan kesan untuk teman-teman yang sedang berjuang lagi-lagi, untuk teman-teman di Fakultas Teknik itu sendiri terutama? Pesan dan kesan ya. Betul. Pesannya ya pertama jangan mudah menyerah lah. Jangan gampang pasrah. Yang kita kan kuliah kan buat diri kita sendiri sama nanti buat keluarga ya kan. Betul. Terus tujuan kita jadi mahasiswa kan pasti kan buat masyarakat juga kan. Iya. Gak mungkin buat diri kita sendiri kan. Kita harus berjuang lah, jangan pasrah, jangan menyerah. Kayak ingat keluarga kita, ingat teman-teman terdekat kita yang udah nyemangatin kita gitu. Jangan sampai bikin mereka kecewa gitu. Terus kesannya ya di sini sih UNJ termasuk mempermudah lah. Oke. Buat mahasiswanya gitu. Betul sekali. Nah, catatan yang sangat penting ya. Jadi kuncinya itu bukan seberapa banyak waktu yang kita punya, tapi bagaimana kita menentukan porsinya ya Iya. bang ya. Betul sekali. Sobat Teknik, perbincangan saya dengan Bang Yusuf Aziz hari ini mempertegas bahwa lulus tepat waktu dan tetap loyal pada organisasi adalah tentang pilihan prioritas dan komunikasi yang jujur. Loyalitas tidak diukur dengan kehadiran fisik semata, tapi dari dampak yang kita berikan di ruang kelas maupun ruang rapat. Betul ya bang? Benar. Terima kasih banyak Bang Yusuf Aziz. Terima kasih sudah Faris. hadir, meluangkan waktunya dan memberikan wawasan dan inspirasinya nih. Siap. Untuk teman-teman yang ada di Connect seperti itu. Semoga strategi tadi dapat membantu kalian yang saat ini sedang merasa terjepit di antara tugas kuliah dan tugas-tugas di organisasi. Saya Faris Dava Haidar pamit undur diri. Tetap semangat, cerdas mengatur waktu, dan jangan lupa berbahagia. Connect, from here we are connected. Sampai jumpa.